Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Idai Sukomah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi biologi tentang siklus biogeokimia. Di video ini saya ingin menjelaskan 5 jenis daur biokimia, antara lain daur air, daur fosfor, daur sulfur, daur nitrogen, dan daur karbon. Siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik-anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus nitrogen adalah siklus perubahan nitrogen anorganik menjadi organik dan kemudian menjadi anorganik lagi. Proses ini terjadi secara berurutan sehingga membentuk suatu siklus. Berikut tahapannya. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Mengubah nitrogen di udara menjadi amonia oleh mikroorganisme seperti rhizobium. Yang kedua, amonifikasi. Di dalam akar nitrogen organik akan dikonversi menjadi amonia EH3. Yang ketiga, nitrifikasi. Selanjutnya, amonia akan dikonversi menjadi amonium NH4+, yang kemudian menjadi nitrat atas bantuan bakteri nitrifying pada akar. Yang keempat, asimilasi. Proses penyerapan nutrisi oleh tanaman yang diserap oleh tanaman adalah senyawa nitrogen dalam bentuk ion amonium NH4+ dan nitrat NO3- yang telah bercampur dengan air. Yang kelima, dekomposisi. Tanaman yang mengandung nitrogen kemudian akan dimakan oleh hewan dan manusia. Otomatis nutrisi termasuk nitrogen juga akan berpindah ke tanaman ke organisme yang memakannya. Ketika organisme seperti tanaman, hewan, dan manusia mati atau kotoran atau feses mereka dikeluarkan dari tubuh, maka akan mengalami proses dekomposisi atau penguraian di dalam tanah. Proses tersebut dilakukan oleh dekomposer dan akan melepas amonia NH4+ di dalam tanah. Yang keenam, denitrifikasi. Amonia tersebut akan dikonversi lagi oleh bakteri nitrifying menjadi nitrat NO3-. Sebagian dari NO3- tersebut akan digunakan lagi oleh tanaman, sedangkan yang lainnya akan diubah oleh bakteri denitrifying menjadi nitrogen di atmosfer kembali, sehingga gas nitrogen akan kembali ke atmosfer atau udara lagi. Oleh karena itu, kandungan nitrogen di udara cenderung konstan. Daur sulfur atau belerang dalam tubuh organisme merupakan unsur penyusun protein di alam. Sulfur belerang terkandung dalam tanah dalam bentuk mineral tanah dan di udara dalam bentuk SO atau gas sulfur dioksida. Ketika gas sulfur dioksida yang berada di udara bersenyawa dengan oksigen dan air, akan membentuk asam sulfat yang ketika jatuh ke tanah akan menjadi bentuk ion-ion sulfat SO24-. Selanjutnya, ion-ion sulfat akan diserap oleh tumbuhan untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Ketika manusia atau hewan memakan tumbuhan, akan terjadi perpindahan unsur belerang dari tumbuhan ke tubuh hewan atau manusia. Ketika hewan atau tumbuhan mati, jasadnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur, sehingga menghasilkan bau busuk, yaitu gas hidrogen sulfida H2S yang akan dilepas ke udara sehingga sebagian tetap ada di dalam tanah. Gas hidrogen sulfida yang ada di udara akan bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur oksida, serta gas hidrogen sulfida yang ada di tanah oleh bakteri tanah akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida yang akan diserap kembali oleh tumbuhan. Next, daur oksigen dan karbon dioksida. Pada atmosfer terdapat kandungan CO2 sebanyak 0,03%. Sumber-sumber CO2 di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, serta asap pabrik. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melangsungkan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut akan digunakan oleh manusia
dan hewan untuk bernafas. Dari proses pernafasan tersebut akan dihasilkan karbon dioksida kembali. Hewan dan tumbuhan yang mati dalam waktu yang sangat lama akan membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara akan dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar yang dapat menambah kadar CO2 di udara. Selanjutnya, daur fosfor. Fosfor sangat penting dalam transformasi energi pada semua organisme. Sumber fosfor terbesar dari batuan dan endapan-endapan yang berasal dari sisa makhluk hidup. Sumber ini lambat laun akan mengalami pelapukan dan erosi. Bersamaan dengan itu, fosfor akan dilepaskan ke dalam ekosistem. Akan tetapi sebagian besar senyawa fosfor hilang ke perairan dan diendapkan. Fosfor dalam tubuh merupakan unsur penyusun tulang, gigi, DNA atau RNA dan protein. Daur fosfor dimulai dari adanya fosfat anorganik yang berada di tanah dan diserap oleh tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan akan memperoleh fosfor dari tumbuhan yang dimakannya. Tumbuhan atau hewan yang mati ataupun sisa ekskresi hewan atau urin yang berada di tanah akan mengalami dekomposisi oleh bakteri pengurai. Bakteri tersebut akan menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik yang akan dilepaskan ke ekosistem. Yang terakhir, daur air. Sebagian besar 98,6% air terdapat di laut, sebagian lainnya sekitar 1,2% terdapat di gunung-gunung es di kutub, dan kurang dari 0,001% terdapat di atmosfer. Pemanasan air oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi dapat berjalan secara berlanjutan. Pemanasan air tersebut mengakibatkan air menguap. Sebagian besar uap air di atmosfer berasal dari laut. Selanjutnya, uap air di atmosfer akan terkondensasi menjadi awan dan akan jatuh dalam bentuk hujan, salju, es, dan kabut. Berikut prosesnya. Yang pertama, evaporasi dan transpirasi. Air yang ada di laut, di daratan, di sungai, dan di tanaman akan menguap ke angkasa atmosfer dan menjadi awan. Proses penguapan air berlangsung melalui evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan proses penguapan pada air permukaan di laut, daratan, dan sungai. Sementara itu, transpirasi merupakan proses penguapan air pada makhluk hidup meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada keadaan jenuh, uap air awan akan menjadi titik-titik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, es, dan kabut presipitasi. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengguguran yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan pada siklus hidrologi. Kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan akibat adanya kondensasi. Air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Yang ketiga, presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Next, infiltrasi. Di permukaan tanah, air mengalir dan meresap ke dalam tanah. Air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah sehingga air tersebut mengalir ke pinggir dan menjadi aliran perantara menuju mata air, danau, dan sungai. Yang terakhir, air permukaan. Air bergerak di atas permukaan tanah berdekatan dengan aliran utama. Semakin landai suatu tempat, maka semakin sedikit pori-pori tanahnya, sehingga aliran permukaan semakin besar. Sungai-sungai bergabung satu sama lain membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Oke,
finish. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.